Hai guys, di video ini saya ingin memperkenalkan tiga jenis mikrofon dari tiga macam merek juga. Dan ini adalah tiga mikrofon yang menurut saya itu sangat baik. Jadi kalau Anda pilih antara tiga mikrofon ini, nggak ada yang salah satupun. Dan semuanya menghasilkan kualitas suara yang baik dengan harga yang tidak terlalu mahal. Jadi saya punya juga satu mikrofon yang cukup mahal di rumah dan saya nggak pakai untuk review ini hanya karena kita ingin memperlihatkan tiga jagoan dari harga yang mereka punya ini. Oke, nomor satu yang Anda tahu adalah mikrofon um, ini mikrofon USB. Oke, Anda lihat bahwa ini dia punya colokan USB, bukannya XLR atau bukan kabel bulat itu ya. Dan dia bisa sangat praktis karena nggak perlu sound card. Nggak perlu sound card, artinya Anda tidak bawa-bawa sound card, nggak bawa kabel yang segede bagong gitu, segede gaban gitu, dan Anda bisa langsung pakai colok ke laptop. Anda punya kabel, dia akan memberikan kabel dari USB A ke apa ya, ini mini USB ya kalau nggak salah namanya ya, bukannya micro ya, mini USB. Dan kalau Anda punya MacBook, Anda bisa beli di pasaran, di marketplace, kabel dari USB-C ke mini USB. Ini mereknya adalah Five Fine dan jenisnya adalah K678. Five Fine ini merupakan salah satu produsen mikrofon juga. Dia punya beberapa merek, beberapa jenis. Cuma ini yang menurut saya nanti di akhir video akan saya review bahwa ini menurut saya adalah yang paling baik dari sisi kualitas dan harga. Oke. Kemudian kita punya yang namanya ini namanya dynamic microphone. Dynamic itu artinya dia tetap pakai CLR dan dia tetap memerlukan sound card. Oke. Dan sound card yang kita lihatkan nanti adalah sound card yang standar. Dan untuk jenis dynamic, walaupun perlu sound card, dia tidak perlu namanya phantom power. Jadi kalau Anda punya mikrofon phantom power itu, Anda punya sound card yang tidak ada phantom powernya, Anda tidak perlu beli kayak adapter atau booster phantom power terpisah ya. Jadi ini praktis dan sangat baik kualitasnya. Lihat, ini dari Rode ya. Rode itu merupakan salah satu produsen mikrofon yang yang cukup terkenal dari Australia, dan ini namanya Rode PodMic. Oke, Rode PodMic ini sekarang ini tanggal 9 September 2020 lagi cukup banyak di pasaran. Waktu saya beli ini sekitar bulan lalu atau 2 bulan lalu ya, 2 bulan lalu ini dia susah gitu nyarinya. Saya nunggu sampai berbulan-bulan sejak PSBB mulai, kemudian saya tunggu-tunggu nggak ada, dan satu hari ada, dan sangat jarang ya. Ternyata belakangan ini cukup banyak di pasaran dan Anda bisa beli kapanpun. Oke, Anda bisa melihat bahwa yang didapat dari mikrofon PodMic ini dia cuma ini ke atas ya. Ininya saya beli terpisah. Cuma ini cukup praktis ya. Jadi kalau Anda lihat bentuknya itu paling funky di antara tiga mikrofon yang kita akan review hari ini. Oke. Kita yang ketiga, ini adalah mikrofon kondenser. Mikrofon kondenser yang kita punya ini bukan merek yang mahal, sekitar 2 jutaan lebih dikit ya. Ini adalah Audio Technica 2035. Oke. 2035 kalau orang ngomong. 80-20-35. Ini adalah mikrofon kondenser. Kalau mikrofon kondenser itu dia perlu sound card, tapi dia tetap memerlukan phantom power. Dibandingkan dengan ini, sound card perlu, tapi tidak perlu phantom power. Yang ini sound card perlu phantom power. Oke. Yang ini kembali lagi ke dia tidak perlu sound card, tidak perlu phantom power. Jadi ini paling praktis, cuma dia punya beberapa kekurangan yang nanti akan kita bahas berikut. Oke, sebagai penutup, ini videonya saya sama sekali belum menggunakan
sound card, dan ini masih menggunakan mikrofon yang ada di dalam handphone. Thank you. Halo, kita sekarang sudah menggunakan MacBook dengan aplikasi GarageBand sebagai recordernya. Kita coba arahkan mikrofon ke arah mulut kita, karena ini kan sebenarnya adalah cardioid mikrofon ya, dia menangkap suara dari pas di depan dia. Kemudian kita menggunakan kabel langsung, ini kabelnya USB-C ke USB mini ya, karena yang disediakan adalah USB mini. Dan saya nggak langsung colok nih, sebenarnya bisa nih dicolok antara headphone saya ke Fifine dengan 3,5 mm, cuma kita nggak lakukan itu karena suaranya cukup berisik. Ini AC kantor sudah saya matikan, cuma ruangan ini cukup besar ya, jadi suara gemanya saya yakin cukup mengganggu. Dan kalaupun kita pakai AC, suara AC itu sangat sulit untuk dikontrol kalau kita menggunakan USB microphone. Makanya orang kalau pakai USB microphone biasanya mereka pakai semacam cube gitu ya, atau semacam peredam, tapi peredamnya sekitar kita. Ini sekitar mikrofon, bukan sekitar orangnya. Jadi untuk sementara kita coba dulu dengan settingan seperti ini, karena ini di kantor nggak ada alat-alat seperti peredam dinding dan lain-lain ya. Nanti kita akan bandingkan kalau saya bikin rekaman di rumah. Nah, suara ini Anda bisa dengarkan tanpa kompresor, dengan tanpa kompresor, dengan tanpa equalizer juga. Jadi ini benar-benar raw atau murni dari suara ini. Oke, sekarang kita coba dengan mikrofon yang kedua, yaitu sebuah dynamic microphone dari Rode yang namanya disebut Rode PodMic. Ini adalah dynamic microphone, jadi dia perlu sound card, cuma nggak perlu phantom power. Nah, sekarang kita mau mencoba mendengarkan suaranya dari Rode PodMic ini raw ya, tanpa ada settingan apapun, tanpa ada equalizer, tanpa ada kompresor. Sekarang kalau kita mau dekatkan mulut kita ke mikrofon, kita dengarkan seperti apa suaranya. Halo, saya sedang mencoba menggunakan mikrofon dari Rode, yaitu mikrofon PodMic yang digadang-gadang merupakan mikrofon dengan best value untuk para podcaster. Ini katanya di dalam, menurut spesifikasinya, di dalam mikrofon ini sudah ada pop filter, jadi kita nggak menggunakan pop filter yang lain. Walaupun dia memang tidak, paketnya memang tidak ada pop filter tambahan. Nah, sekarang kita menggunakan Rode PodMic ini dari jarak sekitar 10 cm, dan kita nggak mau tambah apapun supaya Anda mendengarkan kualitas suara ini seperti aslinya. Untuk untuk gain level kita set ke 75%. Sekarang ini AC-nya mati ya, ini di kantor AC-nya mati. Kita naikkan level gain levelnya. Ini kantor saya sekarang posisinya adalah menghadap ke jalan raya ya, yaitu TB Simatupang. Kita naikkan gain levelnya sampai ini sekitar 80 atau 90%. Kalau kita naikkan 100% seperti ini, dengarkan suara dari jalan raya sangat terdengar ya. Kita kurangi gain level sampai segini ya. Ini semuanya sama sekali tanpa menggunakan kompresor atau equalizer. Oke. Nah, kita akan bahas mikrofon berikutnya, yaitu mikrofon kondenser. Oke, kita sekarang menggunakan mikrofon yang ketiga. Ini adalah Audio Technica 2035 atau bisa disebut dengan AT2035. Ini adalah mikrofon kondenser. Jadi dia pakai phantom power ya, sound card and phantom power. Keuntungannya apa? Keuntungannya adalah suaranya lebih keras dibandingkan dengan dynamic yang tadi ya. Kekurangannya adalah
dia lebih menangkap banyak suara di sekitar kita. Cuma kurang dan lebih ya. Jadi ada eh, plus dan minusnya ya antara condenser dengan dynamic. Dan itu juga tergantung selera. Anda kalau dengarkan suara saya yang ini dibandingkan dengan suara yang tadi yang dengan condenser dengan dynamic, Anda mungkin punya preferensi sendiri. Yang jelas adalah harga si pot mic tadi lebih kompetitif. Yang tadi 1,5, yang ini di atas 2 ya. Ini mungkin sekitar 2,3 kalau nggak salah ya. Ini saya belinya paket, jadi ada tambahan whatever aksesoris ya, kayak semacam kayak pop filter yang nggak perlu sebenarnya. Kemudian dia dapat ini nih. Karena saya beli paket, dia dapat shock mountnya ya. Ini sekarang jarak saya sekitar 10 cm. Kalau saya dekatkan, ini suaranya seperti ini. Dan kalau Anda merasa ini mengganggu, ini adalah segini dan mungkin kita naikkan gain level. Gain levelnya ini sekitar 50%. Cuma kalau Anda mau lebih silent, kita turunkan sekitar 49 atau 48%. Dan kalau Anda podcast, Anda tinggal dekatkan aja, turunkan lagi supaya suara Anda lebih bening. Yang Anda harus perhatikan bahwa ini di kantor saya, ini ruangannya besar ya. Sebenarnya potensi dia untuk suara yang menggema itu tinggi. Cuma Anda bisa dengarkan bahwa dengan posisi yang baik dan dengan jarak yang baik, kemudian cara kita, pinter-pinternya kita mengeset gain level dengan kombinasi kita dekatkan suara atau dekatkan mulut ke arah mikrofon, itu akan mendapatkan suara yang baik. Walaupun saya nggak pakai peredam apapun, busa apapun di ruangan ini kan ruangan yang besar ya. Jadi Anda bisa bandingkan sendiri dan tentukan sendiri sebenarnya yang Anda sukai apa. Oke, sekarang kita sudah memasuki babak akhir dari review ini. Ini reviewnya terlalu singkat sebenarnya dan nggak begitu detail karena saya nggak membahas technical spec sama sekali. Mungkin nanti pada akhirnya si video ini akan saya tambahkan secara teks aja ya mengenai spesifikasi teknis daripada masing-masing mikrofon ini. Oke, sekarang kita mau coba summarize atau kita apa ya namanya bahasa Indonesia summarize ya. Kita bikin ringkasan atau singkatan dari review hari ini. Jadi yang kita bahas hari ini adalah satu, USB microphone atau mikrofon USB, kedua adalah dynamic microphone, yang ketiga adalah condenser microphone. Suaranya masing-masing Anda sudah dengar. Yang terakhir ini saya tetap memakai AT2035 atau 2035, AT2035 dari Audio Technica. Yang sebelumnya tadi kita pakai ini ya. Pertanyaannya adalah favorit saya yang mana? Gak ada, saya nggak punya favorit sebenarnya. Tapi kalau dibilang atau ditanya mana sih yang jadi paling praktis buat saya kalau saya mobile, ya ini. Jadi kalau saya meeting nih, saya lagi nggak di kantor, saya meeting di luar, kemudian saya di coffee shop gitu ya, kemudian saya harus Zoom, ya mau saya pakai ini. Karena kalau saya pakai antara dua ini, antara condenser atau dynamic, ya otomatis masa saya di coffee shop saya setting sound card, colok kabel yang sebesar-besar ini ya. Ini tentunya nggak praktis, oke? Dan kabel juga menambahkan berat ya atau beban terhadap tas laptop saya. Oke. Kemudian mana suara yang paling enak? Kalau saya sih paling enak suara antara dua ini. Yang mana yang lebih bagus? Menurut saya sih nggak ada. Dua-duanya bagus dan masing-masing punya karakter. Karena Anda harus tahu bahwa ini 2035 cukup ngetop ya. Dan si pod mic ini dari Rode ini juga cukup ngetop. Cuma rata-rata orang suka melakukan podcast adalah dengan ini. Karena apa? Karena ini kan corong ya. Jadi dia lebih mengisolasi suara kita dibandingkan dengan mikrofon yang bentuknya side
side front ini apa namanya, kita suaranya dari samping. Dan tentunya ini harganya paling murah ini kita pada sampai kesimpulan sekali lagi yaitu masalah harga. Ini USB adalah 888. Yang ini 1.500.000 atau 1.550 ya. Yang ini 2,3 atau 2,2 ya. Anda kalau beruntung mungkin Anda dapat 2,1. Jadi Anda mau pilih yang mana? Anda pengen punya kondenser yang suaranya besar, Anda ingin punya ini yang meredam suara dengan lebih baik, dan atau Anda ingin punya USB yang gampang, karena nggak semua orang begitu sangat concern terhadap noise, karena noise ini sebenarnya ya kalau untuk Anda meeting, kemudian Anda bikin bukan podcast ya, Anda bikin semacam voice over untuk presentasi dan lain-lain. Satu, dia bisa diedit si noise itu. Satu lagi, orang lain juga nggak begitu perhatikan karena yang penting adalah konten. Jadi sekian aja buat dari saya review dari 3 mikrofon ini. Audio Technica 2035 802035, kemudian dengan Rode PodMic, dan ketiga adalah Fifine K678. Mana yang menurut Anda paling Anda sukai, Anda punya sendiri. Anda punya pilihan sendiri. Thank you, cheers.